Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku berada di Subang sekarang. Tepatnya dekat tadi pintu tol Subang ya. Nah, aku tuh sering, tapi aku jarang ke arah yang ke kiri kalau dari tol, ke kanan. Karena kalau aku mau ke Sariater, aku bisa lewat situ. Nanti pulangnya baru lewat Lembang. Kalau lewat sini kan bisa langsung lurus terus sampai lewat Nanas yang jalan Cakak itu, baru bisa naik terus sampai ke Sariater, pulangnya lewat Lembang. Ya. Iya. Terus ya aku ya pengetahuan wawasan aku soal jalan ya. Bagus. Nah, kalau sini nih, ini jalur-jalur sebenarnya yang akan tembusnya juga bisa ke Cikampek juga ya. Bisa. Citare, Pantura ya. Pamanukan, Cilamaya nih bisa ya. Cibuaya, Cilamaya, Ciasem ya. Hafal ya? Iya, hafal. Anak kecil ini. Dulu ada mantan aku, bukan bagian tadi, makanya aku hafal semuanya. Tapi dibalik itu, aku tuh udah ketemu beberapa kali nih sama Kang Ayah. Contohnya kemarin kita acara di Holiday Inn, Ya. kita kan juga pernah ketemu. Terus di Cirebon, kita juga pernah ketemu gitu loh. Tapi kemarin berapa kali aku sering ngerasain tuh, pertanyaan kirim terus. Terima kasih. Kalau nggak Biasa sekali. Ini kan maksudnya buat kamu loh sayang. Masa? Iya, baru bikin tadi pagi. Bener. Udah gitu? bikin semua sendiri. Wah, salam ya, salam hormat saya buat Ibu yang lagi nonton. Ibu siapa namanya? Madarti. Madarti, Ya. Mak, Madarti, salam ya, atur nuhun dari terima kasih kan, atur nuhun dari Dikit Prasetyo, saya istri sama Teria semuanya. Oke, sebelum kita lanjut nanya tentang Jasmine dan keseluruhannya bagaimana, seperti apa. Ada yang menarik dari aku, mau bahas sedikit adalah tentang, maaf, Kang Ayar ini lahir normal pada umumnya, Biasa laki-laki normal. normal. Kecelakaan ketika Ya dari mulai berarti lahir, Ya. maaf, sampai SD, ya, sekolah kan, SMP, sampai kuliah. sampai kuliah bahkan dari SMA sampai kuliah itu normal biasa aja sebenarnya. Jadi berarti bukan karena bawaan lahir ya, Bukan. kan pasti yang belum tahu atau yang belum kenal pasti kan akan coba ingin tahu. Sebenarnya dari kejadian atau kecelakaan itu ya. Ya. Jadi dulunya ketika kuliah sekitar semester 6 ya. Semester 7 semester. Ketika semester 7 terjadi saya mengalami kecelakaan. Waktu apa ceritakan Jawa? Ketika dulu kan saya kuliah di bagian teknik pelayaran. Jadi mesin perkapalan. Jadi ketika pulang layar mau Udah berlayar? Udah. Oh kayak magang gitu apa namanya Iya, istilahnya? 1 tahun kan. Layar itu 1 tahun. Ketika mau beresin tugas akhir, saya mengalami kecelakaan. Kebetulan kecelakaannya nggak jauh dari tempat sini yang sekarang jadi jembatan layang tol. Oh di sini jalan? Iya di sini kecelakaannya. Sayanya bawa motor. Ingat nggak kecelakaan waktu pada malam itu pulang malam Pagi. siang pagi justru pagi Habis selesai dari kegiatan itu enggak habis pagi-pagi habis nganterin ibu ke sawah gitu. Pulangnya kebetulan lewat jalan raya sini. Ya saya menghindari kecelakaan, rem mendadak. Jadi saya yang kelempar ke lawan arah, ke sambar mobil, ke busur. Ya alhamdulillahnya muka utuh, semuanya utuh, cuman yang kena tulang bagian belakang gitu. Jadi ada yang ingat nggak waktu keluar satu. waktu sebenarnya kecelakaannya sebenarnya menghindari karena ada kecelakaan di Ya, depan. bukan ada yang mobil yang berhenti mendadak gitu. Jadi saya menghindari kecelakaan, menghindari tabrakan, justru ngeremnya terlalu kencang gitu. Jadi saya yang kelempar ke lawan arah, terpental ke sambar mobil. Terpental gitu. udah lepas dari motornya. Iya, lepas dari motor Ke jalan sebelah. Jalan sebelah, ke sambar mobil. Sambar mobil. Ingat mobil apa nggak? pick up. Mobil pick up. Nah pada saat itu, maaf, masih bisa bertahan atau pingsan di tempat atau apa? Pingsan di tempat dulu paling sekitar kalau nggak salah setengah jam lah. Saya di rumah sakit udah sadar. Rumah sakit sudah sadar, Iya. tapi akhirnya bagaimana ceritanya, maaf, sampai akhirnya seperti itu? Karena di rumah sakit Subang nggak
nggak sanggup menangani karena si tulang belakang saya itu keluar satu. Insya Allah. Jadi saya dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Bandung. Iya, Bandung. Dan kebetulan di sana juga nggak langsung ditangani tulangnya, tulang yang terlepas itu, karena saya dulu paru-parunya juga kena ternyata. Jadi paru-paru itu terendam darah lah gitu. Jadi susah bernapas gitu. Jadi batuk keluar darah. Makanya ditanganin paru-parunya dulu. Kan ini ada bekasnya di bor gitu. Jadi dikeluarin darahnya dulu, baru 20 hari setelah paru-parunya normal, baru ditangani tulangnya. Ya kebetulan karena diagnosa dokter dari pertama juga urat saraf saya itu udah hampir putus, saraf penggerak ke bawah ya, dari tulang punggung ke bawah itu udah hampir putus. Jadi vonis itu sebenarnya udah jatuh duluan. Cuman saya masih penasaran gitu. Baik terapi medis ataupun terapi alternatif saya coba jalanin ya dari Subang. Pernah ke Bogor juga ke Cimande ya. Di Cimande di Taring Polot kalau nggak salah. Itu 2 bulan. Terus di Cianjur sampai malah 6 bulan. Oke, Kang. Waktu pertama kali di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung divonis akhirnya kondisinya untuk tidak bisa berjalan lagi dan menggunakan semestinya. Apa perasaan? Ya, saya juga dari pertama saya merasakan ketika kaki susah digerakkan ya, dan susah merasakan sakit. Saya udah memperkirakan saya bakalan lama. Tapi udah bisa memikirkan bahwa aduh kayaknya gue bakalan maaf ya, kacatnya udah bisa jalan. Udah terlintas ya ke arah sana. Jadi dulu itu apalagi ketika vonis dokter jatuh, yang pertama saya pikirin itu bukan saya nyari obat buat sembuh, justru saya mencari obat hati saya supaya nggak berontak lah gitu, pengen gimana gitu kan. Biasanya kan orang sakit pasti kan pikirannya kayak meronta-ronta kayak gitulah gitu. Jadi dulu ya alhamdulillah sampai sekarang pun saya nggak pernah mengucapkan sepatah kata pun rasa putus asa itu. Jadi dulu yang pertama saya cari itu saya obat hatinya dulu. Makanya saya kebetulan ada mental lah ya. Ya. Jadi dulu saya di Bandung 1 tahun. Ya, tempat belajar saya ngaji sama orang tua gitu. Dari waktu kuliah kan saya suka ngumpul di Bandung gitu, sama adalah pengajian kecil-kecilan gitu. Jadi alhamdulillah itulah yang mengobatin hati saya sampai kuat bertahan sampai sekarang. Oke Kang, ini menariknya gini. Ini kita lagi flashback sedikit. Iya. Sebelum kita akan nanti pada akhirnya Kang Ayar itu jatuh pilihan, akhirnya bisa berjuang dan alhamdulillah lah bisa sukses memiliki kegiatan bersama Jasmine. Kita harus tahu rangkaian cerita dari sebelum kita tarik ke belakang. Aku mungkin sedikit agak membahas tentang pribadi. Kan sampai sekarang ini Kang Ayar belum berumah tangga juga ya. Iya. Tapi sebenarnya pada saat sebelum kejadian udah punya pasangan belum pada saat itu? Wah ini menarik nih maksudnya nih. Pastinya ada cerita nih. Kebetulan udah. Waktu itu ya adalah yang serius. Tapi pas ketika saya mengalami musibah ini, dan saya yakin ini bakal lama gitu. Ya kebetulan dulu pacar saya itu orang kesehatan, jadi dia tahu juga ya. Jadi pas nengok itu saya udah bilang ke dia, kamu orang kesehatan, pasti kamu tahu berapa lama tingkat kesembuhan saya itu. Kalau sekiranya ada yang mengajak dia ya buat serius, ya udah mendingan sama dia aja. Ditinggal nggak apa-apa. Terus ya alhamdulillah jadi kayak nggak mau merusak kebahagiaan orang, harapan masa depan orang. Karena melihat kondisi kita nggak memaksakan juga
dia untuk ikut dalam pelarut kesedihan kita. Akhirnya menawarkan untuk ya udah silakan kalau misalkan ada pasangan yang lain, pria yang lain daripada kamu menunggu aku juga dalam kondisi seperti ini, pasti kamu akan menyulitkan kamu juga nantinya. Tapi dia tetap akan saya tetap akan bersama AA misalkan, atau memang punya pilihan pada saat itu. Mungkin dia punya pilihan lain mungkin ya. Ya mungkin karena dia juga melihat saya sendiri keadaannya gitu. Setelah kita 7 bulan dia beres wisuda. Jadi saya itu dulu kecelakaan itu Juni ya, Juni 2005. Saya kecelakaan itu bulan Juni 2005. Dia menikah Februari 2006. Selang sedikit banget. Tahun. Tapi udahlah, itu mah udah selesai. Iya, bukan. Ini kan jadi ditonton untuk semoga menjadi pria juga itu gini. Kan rata-rata sekarang orang beropini bahwa wanita itu bisa dibilang banyak yang terluka dan tersakiti. Sebenarnya sama, kalau pria juga memiliki perasaan gitu, dia bisa juga terluka dan tersakiti gitu. Bukan tujuannya untuk menghardik ataupun memposisikan seseorang jadi bersalah atau apapun, tapi ini buat pembelajaran ke semuanya. Iya, maksud saya juga. Begini. Maksud saya juga gini ya, saya mah nggak dulu itu jadi untuk urusan ya katakanlah asmara ya nggak jadi prioritas dulu itu. Jadi saya dulu prioritasnya yaitu saya ngobatin hati dulu biar hatinya tenang, sambil saya mencari alternatif kesembuhan gitu, baik secara medis maupun secara alternatif. Kalau kamu prioritasnya apa ini? Aku beribadah kepada Allah. Amin. Masya Allah. Dan tadi kan katanya kalau misalkan wanita itu bisa Wah, ini siapa sih nanya-nanya? wanita tuh bisa menyakiti laki-laki juga gitu ya? Iya bukan. Nah, pertanyaannya aku adalah apakah kamu lebih sering disakiti atau menyakiti? Ya bukan, ini bukan membandingkan seorang menyakiti dan disakiti. Ceritanya Kang Ayar ini bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Andai kata kau seorang wanita pun harusnya dalam kondisi apapun pasanganmu, namanya cinta dan kasih sayang itu nggak akan bisa hilang. Ya, justru dengan kita adanya seperti ini malah makin menguatkan, makin mengikhlaskan. Mungkin adalah takdir Allah untuk aku bisa lebih mengabdi kepadamu. Allah akan memberikan aku pahala mungkin nantinya gitu. Jadi ini lebih kepada pengabdian. Oke. Kalau aku harus mengabdi sama kamu, kalau misalkan kamu gimana gitu ya? Ya semuanya juga kan sama-sama. Ada kekurangan dan kelebihan ya Kang. Mencoba bisnis apa sebelum akhirnya mengenal Jasmine? Nah dulu ketika saya celaka itu kan musibah ya. Jadi prioritas saya itu sambil mencari kesembuhan sama menenangkan hati ya. Jadi itu antara rentan 2005 sampai 2012. Iya. 2005 sampai 2012 itu saya fokus ke mencari kesembuhan lah. Udah tempat didatangin sini. Sono kesini, soal pembiayaan juga pasti nggak sedikit ya. Nah, maaf, tanggung jawab nggak yang menabrak ini? Udah. Udah. Jadi iya. Jadi dulu itu bisa dikatakan tabrak lari enggak, tapi dia melarikan diri. Maksudnya bukan tabrak lari, tapi udah nganterin saya ke rumah sakit, dia pergi. Nganterin doang? Iya. Dan orang nggak bertanggung jawab? Iya. Dengan akhirnya juga udah lupa lah ya? Udah lupa. Saya udah blank mukanya gitu. Tapi dia sempat nganterin ke rumah sakit gitu. Ya apa ya itu ya namanya melarikan diri juga ya, tapi bukan tabrak ya, lari. bukan tabrak lari, tapi melarikan diri itu yang pas itu. Tapi sampai pada akhirnya mencoba lah pengobatan dari sekian tahun, tujuannya hanya prioritasnya pengobatan. Dari 2015 sampai 2005 sampai 2012 lah. Ya. Dari 2012 sampai 2015 itu kebetulan dulu teman-teman kuliah ya, teman-teman SMP, SMA, saya kan sempat ngilang. Maksudnya nggak berkomunikasi sama teman-teman gitu. Jadi ketika karena fokus yang tadi dibilang kan pengobatan. Sekitar akhir 2011 lah, ketika mengenal media sosial kayak gitu, teman banyak yang nyaranin gitu, itu bikin medsos dan biar bisa komunikasi ya. Alhamdulillah jadi tersambung kembali sama teman-teman kuliah, teman-teman STM.
Termasuk dulu dia suka nengokin juga. Dia ini enggak ini? Iya. Satu sekolah apa? Enggak, dia itu saya mengenal dia dari dia SMP kalau nggak salah. Dia SMP kelas 3 gitu kalau dia. Ayahnya udah, kelas? Udah STM kelas 2. Oh, beda 2 tahunan Iya, lah ya. Terus dia sering ini juga. Iya, dulu memperhatikan kan dia. suka ngasih motivasi dulu sambil nengokin itu. Coba jualan ini kayak yang mudah-mudah lah. Tapi saya belum terpikirkan ya. Waktu dari rentang 2005 sampai 2012 itu nggak terpikirkan buat usaha apa sih? Enggak gitu, nggak terpikiran. Yang penting saya sembuh dulu. Terus 2012 sampai 2015 fokusnya ya chatting terus sama temen, jadi nggak buat menghibur hati gitu ya. Udah gitu kan teman banyak yang main ke rumah, akhirnya ketemu lagi, diajak, suka reunian, suka diajak. Nah baru sekitar 2015 ada kepikiran buat usaha ya. Kebetulan ibu sendiri gitu kan suka bikin tape. Dulu kemasannya kan yang dibungkusan itu teh. Iya, bungkus pakai plastik Iya, aja. pakai daun pisang itu. Daun. Jadi mula-mulanya saya melihat wah ini ada potensinya karena ibu suka di itu yang dipanggil yang punya hajatan gitu. Oh, bikin. Iya, Kalau ada orang nyunatin, ngawinin, bikin ini. Nah, Apa saya yang melihat berketan nih? ini ada potensi. Kebetulan kan waktu itu kan lagi medsos kan kayak BBM, Iya. WA gitu udah rame lah. Kayaknya peluang di bisnis online menggiurkan gitu. Kan nggak capek juga kan, saya bisa di rumah. Gitu. Nah baru 2015 itu kepikiran lah buat usaha. Ya itu pertama-tamanya melihat potensi ibu saya sendiri. Ya udah saya bikin aja coba gitu, pakai ketan hitam gitu. Oh, itu sampai saat ini usaha kuliner. Nggak cukup sampai situ, akhirnya mengembangkan lagi. Baru lari ke yang keduanya ke pakaian ya. Oh, baju dulu, fashion. Fashion Pakaian dulu. jenis apa kira-kira kan? Ya macem-macem lah kayak kaos, Baju apa? kemeja, jeans Kaos, kayak gitu. T-shirt. Nah, mula-mulanya ya di rumah aja lah, teman gitu. Baru kan begitu mereka udah kenal, ya sedikit-sedikit lah berkembang. Itu masih berjalan sampai sekarang? Masih berjalan. Itu, Passionnya 2015 sampai 2017 lah. Apalagi setelah almarhum bapak meninggal. Oh, sempat meninggal di 2017. 2017 gitu, bapak itu meninggal 2017. Jadi saya itu makin karena di keluarga kan tinggal saya sendiri kan. Sebenarnya berapa saudara? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Saya nomor 3. Nomor 3, nomor pertama Pertama udah berkeluarga, udah berkeluarga, laki-laki atau perempuan? laki-laki. Berkeluarga. Yang kedua juga Yang kedua kebetulan udah pernah berkeluarga, sekarang single. laki-laki juga. Bukan, perempuan. Perempuan, karena single. Dan yang ketiga baru Baru saya. Yang keempat punya adik berarti. Punya yang bungsu cowok gitu. Nah, terus kenapa tinggal sendiri? Udah berkeluarga juga. Oh, karena semuanya udah pada berkeluarga Udah pada rata-rata. bisa. Jadi di rumah itu tinggal saya, ibu saya sama kakak saya yang perempuan gitu. Ya kebetulan bapak meninggal, jadi serasa punya tanggung jawab sendiri gitu. Ada beban, saya harus menghidupi keluarga, nyari ya potensi lain lah gitu selain kuliner sama pakaian gitu, fashion. Akhirnya singkat cerita, ketemu sayang nih Tedia. Ketemu sama Tedia. Ketemu dia. Karena Tedia juga memang udah teman dari SMP, Iya. kuliah, akhirnya ketemu sama Tedia. Terus apa nih saat ketemu nih? Nah, saya kan suka ngelihat dia itu dari dulu emang apapun dia jual. Tedia itu? Iya. Apapun dijual? Apa Dari- aja, Cin? Dari rujak apapun dia jual. Waduh, Saya suka bener-bener mantau ya. gitu. Dan dia juga kan suka nyaranin, nanti pengirimannya pakai ini. Oh ya udah. Jadi komunikasi itu selalu ada ide-ide kayak gitu kan. Pertama kali mendengar kata just mine untuk diajakan bisnis tentang just mine, Ini kalimat apa yang Tedia utarakan ke Kang Ayat? ke belakang dulu ya. Oh. Dia itu juga kan dulu dia
jualan skincare juga. Dulu jualan juga ya? Iya. Oh yang tadi pernah cerita. Dari yang paling berbahaya, dan skincare berbahaya maupun yang aman gitu. Iya. Terus sampai pada akhirnya Saya suka ngeliat update-annya dia gitu. Nah, kira-kira setahun yang lalu, satu tahun setengah yang lalu lah gitu. Saya suka ngeliatin update-annya dia. Dia suka mimin kayak gitu kan. Pertanyaannya apa ini? Saya kan suka ngeliat ini apa lagi yang dia jual itu. Ya kebetulan kan kemasannya bagus kan. Yang dulu itu yang pertama-tama dia sekitar bulan Maret atau April lah gitu. Ngeliat paketannya Jasmine itu. Ya, terus Yang lama itu yang siluet perempuan itu. Terus Nah, kebetulan sekitar bulan Juli ya, ada tetangga. Pertamanya ada tetangga yang minta tolong beliin jasmine ke teh dia. Karena saya temannya, minta tolong ke saya gitu. Tolong orderin jasmine lah ke teh dia. Ya udah sama kamu aja. Karena udah sama aja kan teman udah. order lah ke teh dia. Order lah Nah dia karena dia juga tahu karena saya jualan online, ngajak ayo aja di reseller gitu. Saya kan canggung Karena apalagi ini cowok. barang baru, udah cowok dikasih skincare. Jadi ada rasa canggung waktu itu. Ya saya nganggapnya apalagi ini yang dia tawarin gitu. Ayo gabung. Udahlah nanti aja lah. Ini kan bukan style saya gitu. Iya. Kalau di fashion kan bisa cowok-cewek kan bisa. Ini skincare. Udah cenah gabung aja. Ya udahlah nanti aja. Sini aja materinya foto-fotonya. Dia kasih lah foto-fotonya sambil ngirimin satu paket yang dipesan sama tetangga saya itu. Awal itu dari Awal situ. ceritanya. Tapi akhirnya cuma dikasih fee 10.000 itu waktu itu. Amatnya dia. Iya. Ya lumayan lah ya. Iya, lumayan. Alhamdulillah, tapi bisa. Nah, sebenarnya kalimat apa sih ini penasaran banget nih? Yang kira Kang Ayar tergugah hatinya untuk bener nih ya, Seng ya. Akhirnya untuk ikut nih akhirnya nih. Kalimat apa nih diutarakan sama teh dia? Bilangnya apa dia? Ya kan waktu itu kan waktu dikasih itu ya udah sini foto-fotonya. Ya kebetulan pernah dia dikasih fotonya Teh Ria. Saya kan teliti nanya siapa ownernya. Ini dikasih foto Teh Ria yang jadul itu. yang nggak sekarang, nggak seperti sekarang glowingnya gitu. Terus Nah, dikasih lah fotonya. Saya postingin di Facebook di medsos itu kan. Saya postingin. Ada yang nyaut dua orang gitu. Beli. Saya laporan ke dia, ini ada yang order itu kan. Mas saya bilang dulu gitu. Dia itu kalau nggak salah bilangnya bukan kata saya juga kata dia juga itu banyak konsumen ibu-ibunya. Udah join reseller aja. Terus? Ya karena ada yang beli 2 itu kan. Waktu itu kan join reseller minimal 3 paket kan. Akhirnya beli 3. Akhirnya beli 3, laku 2 kan. Sisa 1. Belum saya pakai. Saya masih meraba. Bukan Apa tuh? ya kan saya nggak pakai skincare dulu, Iya, nggak iya. ikut-ikutan kan, paling Iya. cuma pakai facial washnya doang kan. Kalau laki-laki kan umum ya pakai facial wash itu. Nah, yang satu lagi itu laku lagi, Habis. order lagi kan, 3 lagi. Saya postingin, ini kok cepet banget gitu. Iya, habis. Apa saya yang Nah, komen-komen konsumen itu apa setelah pakai produk Jasmine ke Kang Ayar? saya bingung ketika konsumen konsultasi kan, wah Iya. gimana ini? Susah kan? Cowok ya. Ya udah saya intens kan sama dia itu, gimana ini cara ngatasin? Gini. Ya udah dinikmati aja kan waktu itu 3 paket juga habis lagi. Ini apa saya yang kuper gitu ya, yang nggak tahu Jasmine gitu. Emang waktu itu awal-awal booming lah teh ya.
Masih jadi baru juga kita baru rintis kali iya. ya. Jadi apa saya yang kurang kuper gitu kan? Tapi ini Jasmine mungkin udah laku, udah apalagi yang di karyawan-karyawan pabrik itu kan ada pabrik yang besar di sini. Iya. Udah pada mengenal, tapi saya nggak tahu gitu karena dia dulu sering manggilnya Mimin gitu. Ternyata itu Jasmine. Mimin tuh sebenarnya plesetan dari admin, jadinya min. Jasa. Apa? Oh, Jasmine. Enggak, biasanya kalau ada di sosmed, admin itu panggilannya Mimin gitu. Kalau di sosmed sosial media, Min, posting yang ini dong Min gitu. Padahal itu admin, jadi plesetannya Mimin. Tapi Mimin ini artinya Jasmine. Iya. Oke, Kang, sampai pada akhirnya sekarang dari awal pesen 3. Sekarang kalau mesen berapa katanya dia? Alhamdulillah sekarang minimal 300 lah. Wah. Dari yang dulu 3, 6 sampai waktu bulan pertama ya, Iya. awal-awal bulan pertama itu di luar ekspektasi saya ya. Habis sekitar 70 paket lah satu bulan itu. Itu saya masih karena saya masih canggung ya. Dan kebetulan habis sebulan itu baru udah mulai berani pakai produknya. Iya, sekarang pakai. Pakai. Nah, makin glowing ya Teh ya. Nah, guys, ini yang membuat akhirnya Kang Hayar ini percaya diri dan punya harapan ke depannya bersama Jasmine. Apa yang membuat percaya diri bersama produk Jasmine ini apa? Mungkin ini bisa menjadi contoh juga buat semuanya. Maaf, Kang Hayar aja dengan segala keterbatasannya, tapi mampu loh berdiri, mampu berusaha. Karena Allah itu maha segalanya untuk Ya. bisa memberikan kepada hambanya selama kitanya mau berusaha. Ya. Gitu, walaupun dia berdoa terus dalam rumah, itu nggak mungkin juga Allah akan memberikan rezeki kecuali dia yang berusaha. Nah, Ya. bentuk kepercayaan diri Kang Hayar terhadap produk Jasmine itu sebenarnya seperti apa? Yang membuat saya percaya diri itu karena saya sering bertanya ya sama upline saya dia gitu. Ini pabriknya di mana, berdirinya kapan? Jadi dia selalu ngasih materi gitu. Jadi ini udah jelas, apalagi waktu saya dibawa ke waktu acara tilik pabrik itu ya Teh. Ya kebetulan ada rasa kebanggaan tersendiri lah gitu. Merasa terhormat diajak, wah semakin percaya diri gitu. Apalagi ketika Jasmine udah ketika pandemi tapi penjualannya tetap stabil ya, malahan lebih gitu. Jadi itu yang membuat saya semakin yakin gitu. Apalagi dengan ownernya yang selalu Low profile. ya selain low profile gitu. Jadi mau terjun ke bawah gitu, ke jaringan terbawah sekalipun masuk gitu kan. Beda lah sama owner skincare yang lain mungkin yang beda gitu. Kalau ini meskipun sama reseller pun dia tidak mengkastakan, ya. tidak mendiskriminasikan, Nah. mau dari galangan apapun dia, Ya. mau dari statusnya baik dari tadi tuh ya, mau agent, mau master, mau Ya. reseller apapun, diperlakukan sama. Ya. Itu yang membuat Kang Hayar juga akhirnya punya kepercayaan diri. Jadi- Terus apa lagi Kang? Selain itu karena semakin kesini kan Jasmine semakin berinovasi, Iya. terbukti dengan lambangnya yang berubah semakin enak dipandang lah, Makin gitu keren kan. ya. Makin keren Semakin gitu. kekinian gitu kan. Kebanyakan skincare yang lain itu lambangnya pasti siluet perempuan. Nah ini Jasmine mungkin berbeda ya sekarang. Jadi Terus Jasmine udah kan kemarin Semakin- datang juga terobosan ke stasiun ya, TV yang akan semakin tayang banyak di inovasi, Citanya. kliniknya udah ada gitu kan, yang di bawah dokternya lengkap, ada baik dokter legalitas, dokter konsultasi maupun dokter penanggung jawabnya udah ada gitu. Jadi semakin menambah keyakinan Betul. terhadap terutama saya pribadi ya gitu, bahwa Jasmine itu kalau kata saya ya, Iya. tagline saya Apa itu? layak diperjuangkan. Wah. Ini perbedaannya. Bener. Saya sama Mami Meme. Apa Meme tuh? Jamal Kapaloh ya. Iya. Kalau Mami Meme itu kan biasanya dia layak tayang. Oh. Kalau saya layak diperjuangkan. Oh, memiliki dua ini ya tujuan yang visi yang sama-sama bagus. Oke,
Ini menjadi inspirasi juga pastinya buat semua penonton. Maaf makanya agak lumayan durasinya karena aku ceritain tentang bagaimana awalnya, Iya. seperti apa sampai pada akhirnya bisa tumbuh berdiri dan akhirnya ya alhamdulillah ya barokah dan maghfirahnya. Nah, ada nggak Kang ini terakhir diberikan pesan kata motivasi untuk semua khususnya baik itu laki-laki ataupun wanita untuk mengajak berbisnis dan bergabung bersama Iya. di Just Mind? Silakan. Kalau menurut saya ya, Iya. Just Mind itu nggak mengenal gender ya. Iya. Ya emang sih kebanyakan pasti perempuan, tapi banyak juga sekarang laki-laki. Dengan terbukti dengan suami-suami master Just Mind yang dulunya fokus di kerjaannya masing-masing, sekarang udah pada resign mendukung istri-istrinya berbisnis Just Mind itu. Jadi buat saya nggak ada apa ya. Jadi nggak perlu diragukan gitu. Mau sekarang mau pria ataupun mau Wanita. apalagi wanita gitu. Ini bahwa Just Mind itu peluang bagus, apalagi sekarang ada rencana Bu Owner mau mendirikan pabrik sendiri. Wah, itu udah merupakan apa? Luar biasa ya. Jadi merasa pede ya ke ke mitra-mitranya juga, Iya, jajarannya ya. Iya. Jadi ada kebanggaan tersendiri gitu. Iya, ini buat semuanya ajak untuk ayo Jadi semuanya. ayo rekan-rekan semua baik perempuan ataupun laki-laki untuk join di Just Mind Beauty ke upline-nya masing-masing. Iya. Yang terdekat ya bila perlu ke saya. Iya. Oke, bagi yang berada di Subang dan semua penonton, khususnya yang menonton tayangan ini, kisah ini sangat menjadi inspirasi sekali khususnya untuk kita. Kenapa? Ya kadang-kadang kita itu tidak pernah akan tahu membaca takdir apa yang disuguhkan Tuhan untuk kita. Mungkin hari ini kita bisa berfisik sehat atau apapun, tapi kita nggak tahu esok, lusa, dan seterusnya. Maka dari itu, seperti Kang Ayar nih, sahabat kita, Allah telah memberikan ujian, takdir, tapi akhirnya dia bisa keluar dan bisa sukses bersama Just Mind. Nah, buat kalian semuanya yang ingin bergabung bersama Just Mind dan menjadi timnya Kang Ayar, khususnya, bagaimana caranya? Bisa Instagramnya kemana? Instagramnya ke Just Mind Young Store, Ya, WA-nya ke berapa? 08 Terus? 08231 5355 939. Iya, sekali lagi. Alamatnya di Jalan Cilameri, 500 meter dari gerbang tol Cipali, exit tol. Nomor WA-nya sekali lagi kalau misalkan pada mau menghubungi langsung WA langsung ke Kang Ayar nih. WA-nya iya Langsung ya. Iya. Berapa nomornya? 08231 5355 939. Nah, itu WA-nya di Instagramnya Iya. juga, atau mau mengunjungi outletnya juga tadi udah dikasih alamatnya, nanti tertera di bawah template di bawah ini, kalian bisa baca, bisa kunjungin langsung, bisa lihat produknya langsung, bisa konsultasi langsung. Iya. Apalagi kalau mau bergabung berjuang bersama. Wah, pastinya saya juga dan tim semuanya akan mensupport 100%. Iya. Sekali lagi terima kasih Kang Ayar. Iya, Terima kasih Telia, apa yang mau disampaikan kira-kira untuk Kang Ayar? Sedih atau ngantuk? Aku sebenarnya ngantuk. Tadi makan itu Ketan. kekenyangan. Iya, sama ini. Ini udah dikasih angin sepoi-sepoi Iya. gitu kan. Aduh, udah kayak di Tapi pantai sampai ya. ngedengerin inspirasi cerita dari Kang Ayar. Itu yang harus aku kuat-kuatin sampai sekarang aku ganjel gitu kan. Iya. Tapi luar biasa sekali ya, dengan maaf serba ada kekurangan akhir gitu kan. Beliau aja masih sehat, masih semangat, masih mau usaha. Apalagi kita nih yang dikasih sempurna ya kan. Masa iya sih kita masih mau berleha-leha lah ya, terus putus asa. Pokoknya yang penting itu kita tetap semangat. Kalau bisa join Just Mind biar semangatnya makin lebih lagi buat seluruh wanita di Indonesia. Karena kita semua dari tim manajemen Just Mind pasti support banget. Wah, kamu Kalina Oktarani Prasetyo, apa yang mau disampaikan untuk semua wanita Indonesia dan cerita dari Kang Ayar tadi? Kurang lebih sama sih sama Kak Ayar. Maksudnya kita yang sehat ini harusnya malu ya sama maaf ya dengan batasan yang Kak Ayar punya aja, semangatnya luar biasa. Jadi seharusnya kita jauh bisa lebih dari Kak Ayar. Jadi ayo bergabung langsung juga ke Just Mind. Wah.
Makanya ini menjadi sekali lagi dokumentasi berharga sekali untuk kita, bisa disaksikan setiap saat, nanti bisa ditonton juga. Jadi Iya. kalau misalkan nanti udah tayang, linknya bisa dikirim juga nih ke seller-sellernya Kang Ayah. Iya, jadi bisa langsung melihat, bisa lihat seperti apa dan bagaimana. Sekali lagi terima kasih, salam silaturahmi saya buat Kang Ayah. Salam buat ibunya Ma Darti. Terima kasih Ma udah nungguin sekali lagi. Teteh juga semuanya, saya Jasmine Official. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.